Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa? Siang, saya Dr. Leni Nadriana SMH yang pada siang hari ini menjadi saksi ahli di perkara pidana yang menyangkut masalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Oke, Ibu dari universitas mana? Saya dari Universitas Surya Dharma. Oke, Ibu terkait tadi Ibu menjadi saksi ahli ya tentang PKPU. Sebetulnya boleh dijelaskan dulu apa sih itu arti daripada PKPU? PKPU kalau secara harfiah itu kan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berarti si debitor atau si berutang ketika menginginkan terjadinya PKPU sama dengan penjadwalan pembayaran utangnya kembali atau restrukturisasi, yaitu yang dimaksud dengan PKPU. Diatur PKPU itu diatur di Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Oke, ini terkait dengan perkara yang hari ini sedang digelar ya, perkara Jepon dengan PT Hutan Alam Lestari, di mana Jepon dalam hal ini didakwa melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan atau turut serta ya. Yang salah satunya adalah karena Jepon itu menggunakan salah satu jasa hukum yaitu Moses Tarigan di dalam melakukan gugatan PT Hutan Alam Lestari terhadap 3 CP. Namun putusannya ternyata gugur. Hakim Pengadilan Negeri Jambi dan Sengeti itu memutuskan gugur. Namun putusan gugur tersebut itu diakibatkan karena adanya surat permohonan penundaan gugatan oleh Dodit Wiraatmaja selaku Direktur Utama PT HAL. Nah, saya ingin bertanya sama Ibu sebagai ahli, apa sih yang menjadi atau yang membuat hakim itu memutus gugur terhadap gugatan PT HAL? Kalau ditanya kenapa hakim mesti menggugurkan perkara perdata itu, Karena setelah menerima surat itu putusannya langsung gugur gitu, Bu. Langsung gugur. Iya. Nah, itu sebetulnya nggak boleh juga ya, kan? Oh gitu. Kan hakim kan harus melihat juga kok ketika PKPU disampaikan bahwa dalam kondisi PKPU langsung betul. gugur. Kan harusnya hakim gugur, menurut saya nih, gugurnya suatu perkara itu kan harusnya apabila misalnya terutama si penggugat itu sudah tidak sudah tidak serius lagi. Itu salah satu sebab hakim memutus untuk menggugurkan perkara. Misalnya yang pertama, penggugat tidak hadir ke persidangan lebih dari 3 kali misalnya. Betul, memang dalam hal ini si penggugat Direktur Utama memang tidak dapat hadir ke persidangan. Nah, itu salah satu. Tetapi diwakili oleh karyawannya. Apakah bisa diwakilkan oleh karyawannya? Boleh saja sebetulnya. Selanjutnya, kalau misalnya langsung hakim menyatakan, oh ya ini gugur, nah itu kan hakim misalnya melihat, oh ya ini ternyata dalam kondisi PKPU. Benar, memang kalau PKPU hakim bisa mengambil keputusan yang gugur, tapi harus tetap pengurus ikut serta. Oh gitu ya. Jadi memang dalam suratnya permohonan dari Direktur Utama itu memang menunda sidang, menunda gugatan. Permohonannya karena ada perkara PKPU seperti itu. Sebetulnya boleh aja karena si debitur masih berharap bahwa perkara PKPU-nya ini adalah tidak dikabulkan. Oh gitu ya. Kalau tidak dikabulkan kan dia bisa melanjutkan untuk persidangan perdata. Perdata biasa tadi. Iya. Oh jadi walaupun sudah putus PKPU untuk perkara pidana biasanya
perdata biasanya bisa tetap dilanjutkan. Gugatan PMH-nya tadi, gugatan PT HAL-nya. Misalnya gugatan PMH, iya kan? Ya, gugatannya gugatan PMH. Karena kan debitor tidak langsung otomatis. Debitor itu bersama-sama dengan pengurus. Oh gitu. Beda dengan kalau kalau kondisi pilot dia sudah tidak bisa lagi melanjutkan sidang sendiri. Biasanya pengadilan akan boleh mengambil sikap menggugurkan atau memberati atau atas inisiatif si kurator mau melanjutkan perkara atau tidak. Oh gitu ya. Berarti dalam hal ini sebetulnya adakah kesalahan dari lawyer atau kuasa hukum daripada perusahaan dalam hal ini? Ketika memang itu kan hari ini kan seolah-olah ini kesalahan dari Sebetulnya kan itu upaya semua. upaya semua ya. Apa yang dilakukan oleh pembela Iya. atau oleh si lawyer nih, oleh si advokat perusahaan, semua adalah usaha untuk membela Perusahaannya. pertama agar tidak PKPU, Iya. kedua agar punya waktu untuk bisa melakukan restrukturisasi perusahaan. Iya betul, memang salah satu tujuannya untuk restrukturasi Iya, utang ya. Iya. Itu kan upaya, bukan kesalahan pidana kalau menurut Ya artinya saya. sah-sah Tapi saja. pidana. Ya. Ya, apa yang dilakukan itu tidak melanggar. Iya artinya Dan tidak melanggar, merugikan. iya tidak merugikan atau tidak dalam tanda petik membodohi Iya, kliennya tidak dalam ada hal ini penipuan. PT HAL. Dan Iya. yang dilakukan itu seluruhnya adalah upaya untuk menyelamatkan perusahaan sebetulnya. Oh jadi gugatan PKPU kemudian PMH itu semua adalah upaya. Dua-duanya bisa dijalankan. Iya, upaya untuk menyelamatkan perusahaan bisa Iya. dijalankan selama belum diputus ya, masih Iya. bisa dijalankan. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih. Oke Bang Deika. Bagaimana persidangan yang tadi dilaksanakan? Apakah cukup puas karena persidangan pada kali ini kan terdakwa kembali tidak dihadirkan oleh JPU. Baik, memang hari ini terdakwa tidak dihadirkan karena kami juga terkejut. Seharusnya kan masih ahli dari kami baru keterangan terdakwa, tapi majelis berkali-kali perkara lain tadi kan. Tapi apapun itu kami melihat adanya fakta yang di persidangan tadi yang berupa satu dari keterangan saksi Muslim Gideon terkait adanya PKPU, uang sudah transfer semua ke saksi Agi yang merupakan kantor hukum Moses, kemudian itu juga PJH itu antara Moses dan PT HAL. PT HAL sudah berapa kali menggunakan kantor hukum Moses. Jadi dari keterangan hal tersebut, tambah lagi dari ahli juga tadi menerangkan bahwa tidak bisa diikut sertakan pihak ketiga yang tidak terlibat langsung. Contohnya ini bagus banget, sales. Tugas dia adalah mencari pembeli. Klien. Urusan dia ngecap dan lain sebagainya itu memang kerjaan dia. Tapi kalau ada masalah, ya udah antara yang pemberi kerja sama si yang pembeli itu logikanya memang seperti itu. Mana mungkin yang dalam perjanjian pihaknya ini sama ini kemudian Yang di luar perjanjian disangkut pautin nggak dilaksanakan. Itu bukan karena temuan pihak ketiga, tapi pihak di dalamnya itu kan. Iya. Terus yang kedua juga tadi kita dapat fakta itu dari keterangan pemeriksaan terdakwa satu. Bagus juga pertanyaan JPU tadi, membuat saya jadi kepikiran. Diklaim kalau korban Dodit selaku direktur pada saat itu tidak tahu menau jika Moses tidak ikut sidang. Bagaimana mungkin? Surat kuasa dia tanda tangan. Dalam surat kuasa nggak ada nama Moses. Masa dia nggak bisa baca? Kalau dia nggak bisa baca, kenapa nggak mungkin bisa jadi direktur kan? Jadi saya pertanyakan juga. Banyak kejanggalan seperti itu, tapi fakta yang jelas uang sudah ditransfer, terus kemudian. Jadi maksudnya Jadi ada klaim. ketika si Bang Moses itu tidak hadir dalam persidangan, itu yang memang tidak. Jadi si direktur PT HAL tidak tahu katanya. Oh. Sedangkan surat kuasa ditandatangani oleh direktur sendiri. Dodit dan Ketiga Moses. itu. Oh ya.
Dodit, Jepon, nah. Dian Subakti dan Agi. Oh, Kan gitu. itu bisa baca. Loh, Oh, kok iya. nggak ada Moses di situ. Oh, iya. Nah, gitu. Kalau dia bilang dia nggak tahu kenapa Moses kenapa nggak sidang, dia nggak bisa baca dong surat kuasa yang dia tanda tangani sendiri. Gitu. Kemudian ini kaitannya dengan putusan gugur Oke, di itu, maksudnya kan tadi kami melihat bahwa majelis hakim itu tetap mengatakan bahwa putusan ini gugur karena tidak hadirnya prinsipal ya gitu. Tadi saya luruskan. Jadi tadi di persidangan kami maju dan saya jelaskan. Ini gugur karena nggak hadir, tapi nggak mungkin kita hadir kalau misalnya nggak disetujui oleh prinsipal. Kita ada di persidangan ini, kan ada dasarnya kan diberikan kuasa oleh prinsipal. Kalau prinsipal bilang kamu nggak usah datang, terus kita datang, masalahnya di kita. Dasarnya kenapa mereka tidak melanjutkan proses gugatan itu? Karena ada surat penundaan dari Dodit Wiratmaja, terus diklaim palsu. Kalau itu palsu, saksi dibuktikan dulu pemalsuannya sebelum perkara ini naik ke persidangan. Ya kan? Oh, ada bukti surat dari Dodit yang untuk meminta meminta. pengadilan Sangeti, majelis di pengadilan negeri Sangeti dan Jambi agar perkaranya ditunda. Oke, Terus bahkan tiba-tiba dalam dia pertimbangan hukumnya itu hakim ya, Iya. ada juga bahwa memang ini putus gugur karena memang ada surat dari Dodit ya, ada ya. Jadi Bang Deka sendiri melihat bahwa seharusnya Jepon itu bebas. Bebas karena tidak ada keterlibatan Jepon di sini. Yang kedua, nanti dalam nota pledoi kami akan pertegas bahwa salah satu fakta itu yang tidak terbantahkan, tidak ada unsur pidana dalam perkara ini adalah dengan dilepaskannya Moses pada kemarin. Iya. Sedangkan Moses adalah pelaku utamanya di sini dulu, diduga ya pelaku utamanya karena perjanjiannya dia tidak dilaksanakan oleh dia yang menerima uang dan lain sebagainya. Seharusnya dia dulu yang maju, tapi ini dia kan lepas. Artinya kalau lepas kembali lagi tidak cukup bukti perkara itu dinaikkan. Begitu. Jadi dengan dibebaskannya Moses dari tahanan Polres Jakarta Utara, ini berarti kan Tidak cukup perkara bukti, ini perkara tidak dilimpahkan layak ke kejaksaan. naik ke kejaksaan. Benar. Kalau Moses tidak layak untuk disidangkan perkaranya, mengapa dalam hal ini Jepon bisa Itu disidangkan? yang nanti akan kita ungkapkan dalam pledoi kami. Apa yang mau dibantahkan? Unsur apa yang bisa membuat klien kami Jepon bisa lebih dulu dinyatakan bersalah, sedangkan yang jelas-jelas dalam PJH namanya dia menikmati duit dan setanggung jawab dia, perkaranya tidak limpah ke kejaksaan. Itu yang kita masuk dalam nota pledoi kita. Sejauh ini sebenarnya Jepon itu didakwa pasal 55 atau 378 372? Ini arah JPU, makanya kita lihat tuntutan besok ya. Iya. Sama-sama kita dengar Selasa depan. Selasa depan itu kan agendanya tuntutan JPU. Iya. Kita dengar apakah Jepon ini masuk dalam kategori tipu penipuan penyadapan ataukah kategori penyertaan. Ya. Karena arahnya belum jelas sama sekali mau diarahkan. Sampai sekarang Sampai belum sekarang jelas. belum jelas. Kalau semua yang menyaksikan pasti bisa tahu arahnya ini mau kemana dia nih. Nah, Penggelapan sudah selesai dengan Jepon mengirimkan uang, penipuannya Jepon juga tidak ada dalam perjanjian itu. Turut sertanya pun tidak ada. Arahnya mau kemana kita belum tahu. Makanya kita dengar tuntutan JPU. closing statement Bang untuk perkara Jepon ini. Closing statement kami sih intinya kami tetap berpegang teguh pada